Garis besar di sini Vini saya akan bahas inilah plot hole dan misteri yang belum terselesaikan di Arc Wano Kuni. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Closed doors, I'm a fool for your love. Nah, seperti biasa, sebelum video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devionomi. Terpastikan sebelum kalian komen atau cuma baca dulu doang, kalian tonton video sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Oke, karena telah beresnya Arc Wano Kuni dalam artian semua konflik utama yang perlu diselesaikan di arc ini sudah selesai. Ya, walaupun memang kita masih belum keluar dari Wano Kuni, maka dengan ini kita sudah masuk ke arc selanjutnya yang disebut sebagai pasca arc dari Wano Kuni dengan konflik yang akan berbeda lagi. Terutama setelah adanya time skip selama 1 minggu dan datangnya Admiral Ryokyu, pasti akan bertambahnya plot yang berbeda juga. Nah, di sini mari kita bahas beberapa hal yang belum terjawab atau bahkan sudah terabaikan di Arc Wano Kuni ini, ya hitung-hitung sebelum One Piece rilis lah setelah hiatus 1 bulan. Pertama yang akan kita bahas adalah plot yang sebenarnya sudah disebutkan cukup jauh sebelum masuk ke negeri Wano Kuni ini. Dalam artian ini adalah plot atau mungkin scene atau panel atau kata-kata yang mungkin adalah rencana awal Oda untuk tunjukkan tapi masih belum terjawab atau bahkan terabaikan hingga saat ini. Pertama adalah pertarungan Luffy versus Big Mom yang dari Whole Cake Island atau lebih jauh lagi dari Fishman Island. Dia udah bilang kalau Luffy bakal ngalahin Big Mom ini dengan build up terkait hal ini pun sudah dibangun sangat jauh, tapi di sini akhirnya Oda malah membuat dia dikalahkan oleh Law dan juga Kid. Dan mungkin jika nanti bakal ada arc khusus misal Elba Luffy melawan Big Mom, sepertinya dia udah bukan menjadi main villain lagi karena reputasinya udah rusak oleh kedua Worst Generation yang lain. Jadi rasanya untuk Luffy versus Big Mom ini tidak akan menjadi sesuatu yang cukup besar. Lalu terkait Karibo juga yang mendengar adanya Ancient Weapon di Fishman Island yaitu Shirahoshi, yang akhirnya udah buat Karibo muncul di Wano Kuni. Dan kita juga tahu tujuan dari Kaido dan Big Mom adalah untuk mencari Ancient Weapon ini. Rasanya untuk plot ini akhirnya terabaikan oleh Oda karena tidak ada perkembangan lagi untuk apa sih Karibo harus tahu atau mendengar atau menguping pembicaraan terkait Ancient Weapon tersebut. Lalu hal lain juga nih yang menurut saya cukup penting tapi kurang dieksplor oleh Oda Sensei, yaitu mengenai Awakening dan Awakening Zoan yang sudah dikatakan dari Arc Impel Down. Di saat semua musuh-musuh Luffy sebelum arc ini, misal dari Dressrosa lah yaitu Doflamingo, ternyata dia sudah bisa mengawakeningkan buah iblisnya. Lalu juga kata Kuri di Whole Cake Island yang notabene anak dari Big Mom, dia juga sudah bisa mengawakeningkan buah iblisnya. Yang bahkan di arc ini pun trio Worst Generation sudah mengawakeningkan buah iblisnya tersebut, di mana Torao dan Kid dengan para mesianya dan Luffy dengan Zoannya itu. Tapi kenapa musuh mereka yang notabene seorang Yonko seperti Kaido dan Big Mom tidak ada indikasi jika mereka diperlihatkan bentukan dari awakeningnya? Yang saya yakin mereka pasti punya lah ya untuk awakening ini, apalagi kata Kuri anak dari Big Mom aja punya, masa ibunya yang jauh lebih kuat tidak punya? Kan rasanya aneh banget. Yang setidaknya Oda ini harusnya menunjukkan awakening dari mereka ini seperti Law dan Kid, tapi untuk Big Mom sendiri bahkan tidak diberitakan atau ditunjukkan sama sekali. Atau mungkin Kaido sendiri nih yang bilang jika Luffy itu sudah awakening dan dia berkata jika awakening ada hubungan dengan otak dan tubuhnya, tapi dia sendiri tidak dijelaskan kalau nih gue udah punya awakening juga loh, yang entah nih apakah bakal menjadi plot point buat masa depan atau akhirnya bakal terabaikan begitu saja. Karena rasanya masih mengganjal atau cukup kurang aja explore di bagian hal ini. Nah, dimana tadi adalah plot yang sudah dikatakan sejak cukup lama, dan di sini adalah beberapa hal yang baru muncul setidaknya di Arc Wano Kuni saja yang sudah masuk dari chapter 909 sampai kemarin di 1053. Oke, mungkin memang banyak yang gak penting-penting amat, tapi lumayan unik saja kenapa Oda memberikan hal seperti ini harus dia munculkan. Contohnya seperti munculnya Grim Reaper di hadapan Zoro, yang kenapa harus ditunjukkan hal itu yang ini rasanya cukup aneh juga.
Padahal dengan Zoro yang terluka parah saja itu sudah cukup untuk menjelaskan efek samping dari buah milik Ming tersebut. Tapi kenapa lagi-lagi harus ditunjukkan bentukan dari Grim Reaper yang notabene ini seperti bentukan gaib? Yang lagi-lagi mungkin akan Oda jawab di kemudian hari. Lalu hal-hal seperti apa sih nama sebenarnya dari Pulau Onigashima yang ada hubungan dengan seberapa penting ras dari Oni atau keturunan dari Oni tersebut? Ya jelaslah seperti yang dikatakan Kaido kepada anaknya Yamato. Ras mereka terlahir untuk membudaki manusia yang ini pun masih belum terjawab. Yang bahkan dari flashback Kaido saja yang singkat sekali, tapi pasti bakal terjawab nanti sih, terutama ras-ras yang cukup penting seperti ras Oni ini plus ras Lunarian dari King juga. Serta mungkin yang belum terjawab juga terkait Wano Kuni ini dulunya disebut sebagai The Land of Gold atau Negeri Emas, tapi ini bakal nyambung dengan teori liar terkait Wano Kuni adalah bagian dari pulau terakhir yang pernah saya sindir di beberapa mega teori. Tapi nanti bakal saya coba bahas komplitnya di teori yang lain. Lalu juga siapa nih orang yang ditunggu oleh Hitetsu di awal pertemuannya dengan Luffy? Apakah murni dia hanya menunggu paras kabar saja atau menunggu Momonosuke untuk memberikan pedangnya kepada mereka? Yang ini sebenarnya sangat aneh sekali karena dia seharusnya tidak tahu menau mengenai kemampuan dari menantunya yaitu Lady Toki. Jadi nggak mungkin lah dia tiba-tiba tahu saya sedang menunggu seseorang dan itu adalah kabar Momonosuke yang akan datang 20 tahun kemudian. Atau bukankah dia sendiri sudah bilang jika dia keluar dari penjara itu saja setelah Oden mati yang kita tidak tahu kapan waktu pastinya. Jadi cukup mencurigakan terkait menunggu seseorang ini yang akhirnya kita juga tahu kan jika Hitetsu adalah sosok yang sangat penting yaitu Kozuki Sukiyaki. Yang seharusnya hal ini juga akan berhubungan dengan kenapa sih harus tunjukin lagi masalah Kokeshi Doll yang dimana pasti ada misteri di baliknya yang lagi-lagi masih belum terjawab juga. Lalu juga beberapa plot point yang menurut saya lumayan penting tapi tidak di follow up lagi oleh Oda, seperti Kaido yang berkata tidak ada lagi samurai yang akan sekuat Oden. Yang toh sampai kekalahannya kata-kata Kaido tersebut tidak terbukti salah juga, karena toh yang ngalahin Kaido kan Luffy juga. Jadi untuk ini cukup penting sih tapi malah terabaikan begitu saja. Serta terkait Kaido yang berkali-kali berkata bahwa bajak laut itu terlahir untuk mengkhianati satu sama lain yang akhirnya juga tertinggal begitu saja. Serta jika kita kembali ke Hitetsu, dia memiliki satu pedang lain yang hebat yang disebut sebagai Nidai Kitetsu yang akhirnya sampai saat ini kita masih belum tahu bakal dibawa kemana nih pedang ini, yang menurut saya sih bakal sangat baik dan tidak akan menjadi plot hole jika akhirnya Zoro menukar Sandai Kitetsunya dengan Nidai Kitetsu tersebut. Karena kan aneh juga, ngapain sih Oda harus nunjukin ada Nidai Kitetsu di pulau ini yang akhirnya malah cuma sekelebat begitu saja. Ya rasanya sayang aja lah. Serta paralel juga antara Zoro dan Ryuma yang dikatakan oleh Hyogoro dan Kawamatsu saat dia sedang melawan King. Dimana disitu dia berkata, ya udahlah jika Zoro ini mirip dengan Ryuma, mirip dengan Shimosuke Orochimaru dan ya sudah cuma segitu saja. Yang akhirnya tapi di chapter 1052 kemarin malah akhirnya ada yang memparalelkan Joy Boy atau mungkin Luffy yang sebutannya ini dan Ryuma sebagai dua orang yang menolong Wano Kuni. Lagi-lagi ini masih belum terjawab juga. Tentu saja yang paling kita tunggu-tunggu adalah siapa sih Shimotsuki dan hubungannya dengan garis keturunan Babang Zorojuro. Memang mungkin tidak akan berperan cukup penting ke cerita, tapi ini akan sangat menarik seperti toh dimunculkan juga kan Shimotsuki Orochimaru yang katanya sangat mirip sekali dengan Zoro, yang makin-makin aja nih Oda nge-spill hal-hal kayak gitu jika akhirnya malah nggak di follow up kan aduh kayak ngapain nih. Yang sebenarnya saya sendiri sih udah pernah ya bahas silsilah dan asal mula Zoro yang lengkap di video Shimotsuki ini. Lalu hal lain juga yang menurut saya cukup penting adalah terkait Toki yang katanya dia dari Void Century atau 800 tahun yang lalu. Yang jika dia benar-benar mati rasanya aduh apa sih banget. Oda bikin karakter yang bisa ke masa depan dan katanya dari Void Century. Yang ini adalah salah satu hal yang sangat penting di mana Void Century adalah hal yang sangat relevan terhadap serial ini. Tapi akhirnya dia cuma mati tanpa ada kejelasan terkait dia dulu kayak gimana, flashbacknya apa, dan yang lain-lain. Makanya saya pernah buat teori jika Toki lah yang cukup untuk hidup dan menceritakan sebagian kisahnya saja yang pernah saya bahas di video terpisah. Nah lalu beberapa plot yang strong banget nih Oda buat tapi malah akhirnya terabaikan begitu saja.
Seperti babak 1 dan babak kedua Wano Kuni itu adalah seperti build up dari cerita untuk Zoro yang membenci Orochi dan akhirnya dia akan membalaskan dendam untuk membunuhnya. Tapi ya akhirnya Orochi mati begitu saja oleh api buatan anak buahnya sendiri yaitu Kanjuro. Lalu juga terkait bajak laut Big Mom yang datang sekeluarga, tapi sampai beres pun tidak ada info lain terkait bajak laut tersebut dan anak-anaknya itu. Selain kata-kata dari Morgan lalu yang bilang jika hubungannya dengan si Pinol terputus karena melihat kapal dari Big Mom. Dan ini nih yang menurut saya yang paling penting banget. Kenapa Wano sangatlah spesial atau penting terutama dari kata-kata Kaido ke Yamato dan juga kata-kata terakhir sebelum Big Mom jatuh yang dia bilang part of One Piece ada di Wano Kuni yang wah ini sebenarnya hal yang sangat gila banget. Plus juga kata-kata terkait Momonosuke yang berkali-kali bilang tentang membuka batasan Wano yang lagi-lagi apa sih sebenarnya batasan dari Wano Kuni ini sebenarnya? Apa cuma untuk menghancurkan tebing-tebing di sekitar Wano saja biar orang luar bisa masuk? Yang toh sekarang juga udah bisa kan Ryokyugu aja dia bisa masuk ke Wano Kuni sendirian yang notabene pasti ada arti tersirat dari membuka batasan tersebut. Dan tentu saja seberapa penting Momonosuke untuk dunia ini karena berkali-kali dikatakan orang yang akan menuntun datangnya Fajar dan sangat penting adalah bagi Momonosuke untuk terus hidup. Ini benar-benar penting yang menurut saya ada hubungan dengan akhir dari serial ini dan jika kita bahas di video mungkin akan menjadi suatu mega teori juga. Nah jadi tadi adalah beberapa plot hole atau misteri yang masih belum terselesaikan dan mungkin juga ada sebagian yang terabaikan alias tidak akan dilanjutkan lagi oleh Oda Sensei. Kira-kira kalau dari kalian sendiri, mana sih plot yang paling kalian tunggu dan masih belum terjawab? Mungkin keluarga dari Babang Zoro kali ya? Mungkin kalian bisa langsung tuliskan di kolom komentar. Plus next juga, jika pada suka saya buat video mereka-reka plot hole kayak gini, saya akan buat video lain yang membahas plot hole lagi, tapi dari awal saga One Piece atau dari awal serial One Piece ini. Nah mungkin sebenarnya maksud saya di sini bukan nyindir Oda kok gini sih bikin cerita kok gitu sih. Yang pasti bakal ada aja nih yang ngomen, udah bang bikin cerita sendiri aja lah daripada kayak gitu. Lah kan padahal sebenarnya kita ini cuma memberikan perspektif atau pandangan kita saja terkait hal yang sudah Oda lakukan. Atau mungkin buat yang sebelumnya suka ngomong kayak gini juga, channel ini mah ngedewain One Piece banget nih, seakan-akan dia yang paling bagus, yang paling dewa banget. Nah di sini mungkin bisa dibilang malah jadi netral. Toh ada hal-hal yang sebenarnya cukup kurang juga atau mungkin bisa dibahas lebih jauh oleh Oda Sensei. Yang intinya sebenarnya biar objektif aja, bagus ya bagus, ada yang kurang ya ada yang kurang, kita langsung ngomongin saja. Biar nggak jadi fanboy yang nggak beralasan lah, mungkin kalau kata David Gadget In, yang penting itu genuine atau objektif. Jika bagus ya bagus dan jika tidak ya kita katakan tidak saja, jangan akhirnya membagus-bagusan dengan alasan yang aneh-aneh. Nah dimana poin saya di sini adalah Oda itu biasanya kalau memberikan sebuah statement di manga akhirnya bakal kepake lagi di masa depan. Seperti contoh deh yang paling gampang, Labun yang mencari bajak laut, taunya dia adalah Brook yang mungkin kata-katanya asal tapi terbukti orang itu Oda bikin juga. Dimana yang saya sebut di sini memang bisa saja terjadi di masa depan, tapi bisa saja akhirnya sudah terabaikan oleh Oda Sensei dan tidak akan dihubungkan lagi. Makanya saya buat video juga untuk membeberkan plot-plot yang mungkin masih bisa terjadi di masa depan. Dan mungkin juga kalian punya alternatif cerita sendiri bisa langsung tuliskan di kolom komentar ya. Karena lagi-lagi tujuan saya di sini agar kita bisa saling berdiskusi di kolom komentar, bukan malah saling misuh nyari siapa yang benar. Nah jadi itu untuk video kali ini, kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Kami dari DNMers sedang ada promo bundling luar biasa loh, dimana kalian akan mendapatkan satu desain Shanks ini yang akan meningkatkan status wibu kalian biar nggak cupu-cupu banget. Plus juga kalian akan mendapatkan box poneglyph yang membuatnya menjadi sangat misteri. Dan kalian juga akan mendapatkan bookmark buat pembatas buku dan satu stiker ini. Dan nggak sampai situ saja, karena kali ini juga sedang ulang tahun dari channel Devil Nomi yang keempat tahun nih, di tanggal 26 Juni. Maka bukan hanya special price di 150.000 saja, kita
juga ada crazy offer lagi nih, potongan langsung menjadi 130.000 saja. Wah, gila banget lah, dari 200.000 loh langsung dijebret ke 130.000. Spesial ulang tahun Devil Nomi yang ke-4 tahun. Nah, karena ulang tahun yang ke-4 ini, maka untuk stoknya juga sangat terbatas, yaitu cuma untuk 40 pembeli pertama aja loh. Yuk, buat kalian yang pingin, kalian bisa langsung klik link di deskripsi video. Pembelian bisa COD juga loh, dan banyak gratis ongkir melalui Shopee dan Tokopedia. Kalian juga bisa pesan ini melalui WhatsApp ya, dengan klik link di deskripsi video. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video teman kalian. Gue Devil pamit, and I'll see you guys next time.